Assalamualaikum hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Apakah video TikTok Anda sepi penonton, tidak FYP, tidak direkomendasikan? Bisa jadi video TikTok Anda terkena pembatasan karena melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Jika Anda biarkan hal ini terus menerus, maka akun TikTok Anda sedang dalam bahaya. Nah, di video kali ini akan saya bagikan cara memeriksa apakah akun TikTok Anda mempunyai konten yang terkena pembatasan untuk mengamankan akun TikTok Anda dari penonaktifkan atau pemblokiran permanen ya. Seperti apa caranya? Pastikan Anda stay tune video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktikkan caranya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial started. Oke, untuk mengecek akun kita apakah ada konten yang tidak FYP atau bisa jadi ada konten yang terkena pembatasan, kita bisa masuk dulu ke aplikasi TikToknya, kita klik. Nah, jika kita sudah tertuju ke beranda TikToknya, kita bisa klik di menu profil pojok kanan bawah ya. Selanjutnya, untuk mengecek konten yang terkena pembatasan ataupun konten yang tidak FYP atau minim views, Anda bisa klik di menu TikTok Studio ya, atau bisa juga Anda klik di menu navigasi pojok kanan atas ini ya, menu baris 3, kita bisa klik. Sama aja, jatuhnya akan ketemu ke menu TikTok Studio ya, kita bisa klik. Selanjutnya di sini kita bisa klik alat lainnya ya. Nantinya sistem akan memindai keseluruhan konten Anda, baik itu yang aman, tidak terkena pembatasan atau tidak bermasalah, maupun konten-konten yang bermasalah ya. Seperti terkena pembatasan karena pelanggaran ya. Pelanggaran tersebut macam-macam ya. Umumnya terjadi karena pelanggaran pedoman komunitas seperti konten reupload, konten yang mengandung kode QR ya. Konten yang mengandung kode QR ini adalah konten yang menyertakan tautan ya atau link untuk diarahkan ke aplikasi yang lainnya, seperti itu ya. Karena saya merasa sering mengupload konten seperti itu ya. Ada kalanya bisa terbaca oleh sistem, ada kalanya aman dan lolos ya. Oke, kita klik di alat lainnya. Nah, di sini sistem sedang memindai ya. Jika centang hijau artinya masih aman, tapi jika ada tanda seru seperti ini, tanda merah, itu adalah konten yang bermasalah ya. Kita tunggu saja proses pemindaiannya sampai selesai. Oke, proses pemindaian dari sistem sudah selesai ya. Di sini terdeteksi ada 7 postingan yang dibatasi ya. Kita bisa lihat keseluruhannya. Inilah konten-konten yang terkena pembatasan ya. Di sini tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan ya, seperti itu. Misalkan di akun TikTok Anda ada konten yang seperti ini, Anda bisa klik, siapa tahu masih bisa banding ya. Nah, seperti ini, tapi ini postingannya sudah terhapus ya, secara sistem sudah terhapus sehingga tidak direkomendasikan di feed TikTok ya. Hanya pemilik akun yang bisa melihat kontennya, sementara orang lain tidak bisa ya. Seperti itu karena tidak direkomendasikan. Biasanya kalau terkena pembatasannya masih baru, di sini akan ada tulisan banding ya. Anda bisa klik banding, tapi karena ini udah lewat, udah kadaluarsa, atau bisa jadi saya udah melakukan banding tapi bandingnya ditolak ya, sehingga munculnya seperti ini, postingan tidak tersedia. Oke, kita bisa back, kita klik lagi. Di sini juga sama. Kita klik lagi, sama juga, sepertinya sudah terhapus semua ya, sama. Oke, tipsnya agar banding Anda tidak kadaluarsa, ketika Anda selesai mengupload kurang lebih 5 atau 10 menit, Anda cek dulu di konten Anda ya yang sudah terupload seperti ini misalnya. Kemudian Anda bisa klik di wawasan lainnya di bawah video ini ya, kita klik. Kemudian jika konten Anda terkena pembatasan atau melanggar pedoman komunitas, maka di sini akan ada peringatan warna kuning ya. Video Anda terkena pembatasan atau tidak layak atau tidak direkomendasikan, di sini akan ada. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tulisan fitur banding, Anda tinggal klik ya, seperti itu ya teman-teman. Mengantisipasi jika video Anda terkena pembatasan, Anda bisa langsung banding ya, agar banding Anda tidak kadaluarsa. Oke, jika sudah seperti ini, karena sudah tidak bisa banding lagi dan kontennya sudah tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan, jadi langkah selanjutnya adalah kita harus menghapus konten ini ya dari profil kita, karena kemungkinan akan mempengaruhi profil kita ya. Bahkan jika kita terus-terusan terkena pembatasan lagi, cepat atau lambat akun TikTok kita akan diblokir ya, bahkan akan diblokir permanen. Jadi untuk mengamankan profil TikTok kita, sebaiknya kita hapus ya. Kita back dulu, kita kembali ke beranda TikTok, kembali ke profil ya. Oke, sudah diingat-ingat ya video yang harus kita hapus yang tidak direkomendasikan oleh TikTok, karena video tersebut dianggap melakukan pelanggaran
terutama pelanggaran pedoman komunitas ya. Oke, di sini kita bisa cari ya. Biasanya videonya juga view-nya sangat sedikit ya, tidak lebih dari 10 views. Nah, ini kita klik saja di bagian videonya, kita mute dulu. Di bawah ini ada menu titik 3, kita bisa klik. Nah, selanjutnya di header paling bawah ini kita bisa gulir geser ke kiri ya. Kemudian kita klik menu hapus ini ya. Hapus postingan ini, Anda dapat memulihkannya dalam waktu 30 hari dari baru saja dihapus di pusat aktivitas. Setelah itu postingan akan dihapus secara permanen. Kita klik hapus ya. Selanjutnya kita balik lagi ke profil, kita cari lagi ya, sesuai dengan yang sudah dipindah yang terindikasi tidak direkomendasikan ya. Nah, ini videonya, kita klik di menu titik 3 ini ya. Kemudian di header ini kita gulir ke kiri, kita klik hapus ya. Kita klik hapus. Ini ada lagi ya. Seperti biasa kita klik di menu titik 3, gulir ke kiri, kita hapus, lalu kita klik hapus ya. Oke, selanjutnya yang ini ya. Seperti biasa kita klik menu titik 3, kita gulir ke kiri, klik icon hapus, lalu kita klik hapus ya. Kemudian yang ini kita klik icon titik 3, gulir ke kiri ya, klik icon hapus, lalu kita klik hapus. Kita cari lagi seperti ini, klik menu titik 3. Kita gulir di menu header paling bawah ya, kita klik icon hapus, lalu kita klik hapus ya. Semua video yang terkena pembatasan sudah saya hapus untuk menghindari agar akun TikTok kita tidak terkena penonaktifkan ya. Oke, kita bisa cek lagi apakah akun kita sudah bersih dari konten-konten yang terkena pembatasan atau konten-konten yang bermasalah karena diduga melanggar pedoman komunitas ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu konten reupload, konten yang mengandung kode QR, ataupun konten yang mempunyai kualitas gambar yang rendah ya. Oke, kita cek lagi di menu baris 3 pojok kanan atas ini, kita klik menu TikTok Studio ya. Kemudian kita fokus di menu alat lainnya, kita klik di bagian pemeriksaan akun ya. Oke, kita tunggu proses pemindaiannya, apakah masih ada konten yang terdeteksi melanggar atau sudah bersih. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, di sini keterangannya akun bereputasi baik. Terima kasih telah mematuhi panduan komunitas kami dan membantu menjaga keamanan TikTok. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan Anda sepelekan akun TikTok Anda jika mempunyai konten atau video yang view-nya sedikit atau tidak direkomendasikan atau tidak FYP ya. Bisa jadi video tersebut terkena pelanggaran. Sedini mungkin Anda bisa mengeceknya melalui cara yang sudah saya praktekkan tadi, agar akun kita tetap aman, terhindar dari penonaktifan ataupun pemblokiran permanen dari pihak TikToknya ya. Oke, demikian tadi cara memeriksa akun TikTok Anda. Barangkali terdapat pembatasan konten atau ada pelanggaran pedoman komunitas di konten Anda, demi menjaga agar akun TikTok Anda terhindar dari penonaktifan atau pemblokiran secara permanen. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.